Gita, kamu tuh kenapa sih? Tiap hari kelihatannya murung terus semenjak pacar kamu itu merantau keluar kota. Ya iyalah Bu, aku tuh sedih banget tahu nggak ditinggal merantau sama pacar aku yang paling aku sayang. Aku juga jadi pengen deh Bu merantau biar bisa kerja bareng sama Galang. Jan, kamu ini bucin banget jadi orang. Boy yang gak usah berlebihan gitu. Udah, gak usah pakai acara mau merantau segala. Mending kamu itu buka usaha di sini aja. Tapi Bu, aku pengennya bisa kerja bareng sama Galang. Aku juga sebenarnya nggak terlalu berminat Bu buka usaha di sini. Nak, kamu ini kok malah lebih milih pacar kamu sih? Emangnya kamu bisa apa nyari kerja di luar kota sana? Punya pengalaman aja enggak, sok-sokan kamu ini. Udahlah, pokoknya kamu itu buka usaha aja di sini. Ibu juga udah relain loh jual tanah dan warisan buat modal usaha kamu. Tapi Bu, aku juga kan nggak ada pengalaman Bu buka usaha. Ibu kok ngebet banget sih nyuruh aku buka usaha. Nak, kalau buka usaha di sini itu enak, ada ibu yang akan selalu bantuin kamu. Kalau kamu kerja di luar kota kayak pacar kamu itu, kan susah. Iya sih Bu, tapi mau buka usaha apa Bu? Aku bingung. Gimana kalau kita buka usaha jualan sambal cumi aja Nak? Soalnya ibu dengar-dengar jualan modelan kayak begitu tuh lagi laris manis. Apalagi ketika dijual lewat online. Menarik juga sih Bu. Kebetulan kan aku juga jago masak. Nah itu dia makanya. Udah, daripada kamu lontang-lantung ikut-ikutan kerja keluar kota kayak pacar kamu itu, mending buka usaha aja di sini. Udah ibu modalin juga. Iya, kita bakal buka usaha di sini aja deh. Nah, gitu dong. Ya udah kalau gitu, besok kita langsung beli semua bahan buat sambal cumi. Nah, selain kita jualan lewat online, kita juga jualan secara langsung, Nak, biar cepat lakunya. Wih, bagus juga tuh, Ibu. Ternyata ibu itu gini-gini pintar juga ya pola pikirnya. Sampai kepikiran segitunya loh. Ya iya dong, kamu ini meragukan kepintaran ibu sendiri apa? Ya enggak dong Bu. Bu, sebentar ya, pacarku telepon. Pacar kamu ini ganggu aja sih. Ya udah, sana angkat dulu. Assalamualaikum. Kamu nih kok baru nelpon sekarang sih? Aku tuh dari kemarin-kemarin udah kangen banget tahu. Waalaikumsalam. Maaf ya, beberapa hari ini pekerjaanku lagi banyak banget, makanya itu nggak bisa nelpon kamu. Iya, aku paham dan ngertiin kok kalau kamu tuh kerjaannya lagi banyak dan sibuk. Tapi kan setidaknya kamu tuh ngasih kabar, jangan ngilang. Aku tuh khawatir tahu nggak? Ya, aku akuin aku itu salah. Aku janji deh nggak gitu lagi. Besok-besok walaupun aku itu sesibuk apapun, aku itu bakal berusaha untuk ngasih kabar ke kamu ya. Nah, gitu dong. Oh iya, kapan nih kamu balik ke sini? Kamu kan udah hampir 5 tahun di perantauan. Kamu nggak pengen apa ketemu sama aku? Kamu nih pakai nanya. Ya pengen banget lah. Nanti ya aku coba minta izin sama bos. Siapa tahu bisa dapat cuti dan bisa balik. Emangnya selama ini kamu nggak pernah dikasih cuti gitu biar bisa balik? Dikasih cutinya mah yang biasa, yang beberapa hari doang. Kalau cuma beberapa hari doang ntar capek di jalan. Kan perjalanannya jauh buat balik. Walah, jadi gitu toh. Ya udah deh, kamu rayu-rayu ya bos kamu itu supaya kamu bisa dikasih cuti yang lama biar bisa balik ke sini. Ya, kamu tenang aja. Aku tuh bakal berusaha membujuk dan ngerayu bosku biar bisa dikasih cuti. Kalau gitu teleponnya udahan dulu ya. Soalnya aku tuh mau lanjut kerja. Ya ampun, masa udahan sih? Kita kan baru aja ngobrol beberapa menit. Aku tuh masih kangen banget dan pengen ngobrol tahu nggak sama kamu. Ya, aku juga kangen dan masih pengen ngobrol sama kamu. Tapi ya gimana, kerjaan aku itu belum selesai. Nanti kalau aku udah ada waktu senggang lagi, aku itu pasti telepon kamu kok. Ya masalahnya kamu tuh jarang banget punya waktu senggang. Nyebelin banget deh. Yang sabar ya, aku kan lagi kerja. Ya udah aku matiin dulu ya, jangan ngambek terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Galang nih nyebelin banget sih. Padahal kan aku masih kangen banget dan pengen ngobrol yang lama sama dia. Tapi ya gimana, aku juga harus bisa ngertiin keadaan dia yang sibuk kerja. Udahlah, mending aku lanjutin ngobrol sama ibu buat ngebahas buka usaha jualan sambal cumi. Keesokan harinya, Assalamualaikum, ibu pulang. Waalaikumsalam. Ibu tuh dari mana aja toh? Kita cariin lo dari tadi. Ya ibu tuh belanja bahan-bahan buat jualan sambal cumi lah. Kamu nih gimana sih? Loh, ibu kok nggak bilang sih sama aku? Aku kan mau ikut Bu, bantuin. Wih, mana banyak banget belanjaannya. Ibu pasti kecapean ya bawa sendirian. Ya iyalah capek, orang segini banyaknya. Dan juga ya, tadi pagi ibu tuh udah ngajakin kamu buat ikut. Tapi kamu itu malah asik tidur nggak bisa dibangunin. Ya udahlah, daripada kelamaan mending ibu berangkat sendiri aja. Loh, iya kak Bu? Hehehe, maaf ya Bu. Semalam aku habis begadang nonton film kesukaan aku. Nah, itulah kamu nih, kebiasaan banget.
Udah, mending sekarang kamu beli tomat aja di tukang sayur. Ibu kelupaan tadi mau beli tomat. Entar kan kalau bikin sambal cumi nggak ada tomatnya aneh rasanya. Ya, ibu ini pakai acara kelupaan segala. Bikin repot aja deh. Apa kamu bilang bikin repot? Kamu kira ibu dari tadi belanja sendiri nenteng-nenteng belanjaan yang berat kayak gini nggak repot apa? Enggak bu, ya ampun, bercanda kali. Ya udah, aku pergi ke tukang sayur dulu beli tomat. Nah, gitu dong. Orang disuruh ibunya sendiri kok, bukannya langsung nurut malah suka protes. Oh iya, nanti beli tomatnya agak banyak kan ya? Iya bu. Ya udah kalau gitu, aku beli tomat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mang Asep. Ada tomat nggak ya? Waalaikumsalam, Neng Gita, ada apa nih? Wah, syukurlah. Kalau gitu Mang, saya beli agak banyakan ya. Tumben banget Neng, beli tomat agak banyakan, ada acara atau gimana nih? Nggak ada sih Mang, cuman saya dan ibu saya tuh lagi pengen buka usaha jualan sambal cumi gitu. Tomatnya kan aneh. Kalau membuat sambal kan harus ada tomatnya Mang. Walah, jadi Neng Gita itu mau buka usaha jualan sambal cumi toh? Iya Mang, tapi ini baru aja mau mulai. Doain ya, semoga usaha jualan saya ini sama ibu saya bisa laris manis. Ya Neng tenang aja. Saya doakan ya Neng. Ngomong-ngomong, gimana kabar pacar Neng yang lagi merantau di luar kota itu? Alhamdulillah kabarnya baik kok. Mang Asep tahu sih? Tahu dong, orang setiap ibu Neng belanja di sini pasti nyeritain Neng Gita yang lagi bucin banget sama pacarnya. Kalau saran saya sih Neng, jangan terlalu berlebihan, nggak baik loh. Hehehe, iya Mang, aman kok. Ya ampun, ibu nih malu-maluin aja sih pakai acara cerita-cerita kayak gitu ke tukang sayur. Aku kan jadi malu. Yaudah Mang, saya balik dulu ya. Ini uangnya. Walah, iya ya Neng, ini tomatnya. Jangan lupa dibawa ya. Iya hampir lupa. Yaudah Mang, balik dulu ya. Assalamualaikum. Sejak saat itu Gita dan ibunya pun mulai berjualan sambal cumi. Namun tak disangka penjualannya pun bisa sangat ramai dan dalam waktu singkat. Alhamdulillah banget ya, penjualan sambal cumi kita ini bisa laris manis dalam waktu singkat. Iya bu, alhamdulillah banget. Aku nggak nyangka deh, ternyata ide ibu buat nyuruh jualan sambal cumi itu bagus juga ya. Ya jelas bagus lah, ibu kan udah terverifikasi pintar menganalisis dan mengira-ngira jualan apa yang bakal laris. Iya deh, semoga nanti usaha kita ini nambah sukses ya bu. Amin. Oh iya bu, gimana kalau kita buat varian sambal lain bu? Jangan cuma sambal cumi doang, biar nanti nambah banyak yang beli. Wah iya juga nak, bagus juga ide kamu itu. Tapi bikin varian apa aja ya nak, yang kira-kira bakal laris kayak sambal cumi kita ini? Gimana kalau kita bikin varian sambal ikan tuna, sambal ayam, sama sambal terigu? Kan sambal kayak gitu banyak yang suka bu. Iya juga ya nak. Wah mantap-mantap, gas lah nak, kita langsung buat varian sambal-sambal itu. Semakin hari usaha jualan sambal Gita dan juga ibunya pun semakin sukses. Mereka pun menghasilkan banyak uang dan menjadi seorang yang kaya raya. Sementara itu Galang, Salsa, mending kita pacaran aja yuk. Aku udah suka banget tuh sama kamu. Kamu ini udah ndak waras ya Galang. Kok malah ngajakin aku pacaran sih? Bukannya kamu itu udah punya pacar ya di kampung halaman kamu itu? Iya sih, tapi kan aku itu udah macarin dia karena ada tujuan, bukan karena beneran cinta kok. Parah sih kamu ini. Emang tujuan kamu macarin dia apa? Aku niatnya sih pengen sampai nikah sama dia. Terus aku itu mau ngambil semua harta warisan punya dia. Haha, dia tuh dapat warisan banyak banget loh dari orang tuanya. Kan lumayan. Nah setelah aku tuh berhasil ambil semua harta warisannya, aku tuh bakal tinggalin dia dan nikahin kamu. Gimana? Soalnya kamu tuh cantik dan aduhai banget. Mana aku itu udah suka dan cinta sama kamu lagi. Walah, ternyata tujuan kamu gitu toh. Jahat banget sih, tapi ya bagus juga. Oke deh aku mau, tapi ntar aku juga dapet jatah kan? Tenang aja, nanti kan aku tuh bakal nikahin kamu setelah ninggalin pacar aku itu. Kita bakal hidup bahagia bareng dengan semua harta warisan yang aku ambil dari pacar kamu aku itu. Haha. Wah, iya, emangnya harus banget ya kamu sampai nikahin pacar kamu itu? Kenapa nggak ambil harta warisannya aja ketika kalian lagi pacaran? Ya nggak bisa dong, nanti yang ada dia itu curiga. Kalau aku itu udah nikah sama dia kan, aku itu bisa diem-diem ambil semua berkas harta warisannya. Terus aku ganti nama aku. Duh Jan, kamu ini ternyata selicik itu ya? Kaget aku loh. Hidup itu kalau mau punya banyak uang emang harus licik. Jadi ini kamu mau kan jadi pacar aku dan tungguin aku bisa dapetin semua harta warisan pacar kampungku itu? Iya, aku mau. Nah gitu dong. Oh ya, aku udah ada rencana nih mau balik kampung dan bakal nikahin pacar aku itu di kampung. Nah pas banget nih, pacarku yang di kampung nelpon aku. Angkat dulu ya. Iya, tapi jangan lama-lama ya. Galang pun mengangkat telepon dari Gita.
Assalamualaikum pacar aku. Waalaikumsalam. Kamu nih kenapa sih? Beberapa minggu ini nggak ngabarin aku sama sekali. Padahal kan pas itu kamu udah janji loh, sesibuk apapun kamu bakal selalu ngabarin aku. Maaf ya, beberapa minggu ini tuh HP aku itu rusak, jadinya nggak bisa deh ngabarin kamu. Loh, kok bisa sih rusak HP kamu? Ya soalnya pas itu nggak sengaja masuk ke bak mandi, jadinya ya rusak deh. Nggak tahu aja nih. Gita kalau HP ku itu bukannya rusak, tapi aku itu lagi suka jalan sama si Salsa. Makanya aku itu males deh ngasih kabar ke dia. Hah. Ya ampun Galang, kamu nih teledor banget sih. Kok bisa-bisanya loh HP jatuh ke bak mandi? Ya maaf, pas itu aku itu lagi buru-buru gak sadar kalau HP-nya itu jatuh ke bak mandi. Kan kamu itu tahu sendiri aku tuh suka bawa HP ke kamar mandi. Oh iya, ini aku berapa hari lagi mau bakal balik ke kampung. Kamu tungguin ya. Wah, yang bener. Kamu gak lagi bohong kan? Ya bener dong, kita kan udah ada rencana mau nikah. Daripada ntar kelamaan mending dicepetin aja gimana. Iya juga sih. Oh iya, aku ada kabar gembira tahu. Wah, ada kabar gembira apa tuh? Maaf ya Galang. Aku tiba-tiba dipanggil sama ibu aku. Nanti aku telepon lagi ya. Terus aku kasih tahu deh kabar gembiranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar gembira apa ya yang kira-kira bakal kita kasih tahu ke aku? Oh, apa jangan-jangan dia itu udah dibagi warisan sama orang tuanya lagi? Duh, aku itu jadi gak sabar deh ulang dan nikahin dia. Terus aku ambil semua harta warisannya deh. Saat di rumah Gita. Ada apa toh Bu? Ibu ini manggil-manggil ketika aku lagi teleponan sama pacar aku. Kamu itu pasti mau ngasih tahu kan kalau kamu sekarang udah sukses jualan sambal. Ya iyalah Bu, apa salahnya coba ngasih tahu pacar sendiri. Apalagi ya Bu, Galang itu katanya beberapa hari lagi mau pulang, terus bakal nikahin aku. Nah, mbok ya kamu itu cari tahu dulu semua tentang pacar kamu. Jangan langsung ngasih tahu yang sebenarnya. Dan jangan asal mau diajak nikah. Nanti takutnya pacar kamu itu cuma ngincer harta warisan dan kekayaan kamu aja loh. Ya ampun, ya nggak mungkin lah Bu. Pacar aku kayak gitu. Orang dia itu orang baik-baik. Dia kan orang baik-baik di luarnya doang. Kamu belum tahu kan dia itu aslinya gimana. Udah, mending gini aja. Saran ibu, kamu pura-pura miskin dulu di depan dia. Dan kamu bilang kalau semua harta warisan kamu itu udah dijual buat bayar utang. Bu, ngapain sih pakai acara pura-pura kayak gitu? Gak jelas banget sih. Loh, itu tuh malah bagus. Dengan kayak gitu, kamu bakal tahu sifat asli pacar kamu itu gimana. Apakah dia itu masih mau nerima kamu dengan keadaan kamu yang miskin atau enggak? Iya juga sih. Ya iyalah, kamu nih ya jangan asal mau diajak nikah. Kamu harus tahu dan uji dulu itu calon suami kamu supaya kamu tahu dia itu sifat aslinya gimana. Ya udah, ntar pas dia pulang aku bakal bilang kalau aku tuh udah jatuh miskin. Aku yakin kok pacar aku itu pasti tetap setia walaupun aku bilang kalau aku ini miskin. Udah, jangan terlalu percaya diri kamu. Lihat aja nanti. Beberapa hari kemudian Galang pun pulang kampung dan langsung bertemu dengan Gita. Ya ampun Galang, udah lama banget ya kita nggak ketemu. Aku udah kangen banget tahu sama kamu. Ya, aku juga udah kangen banget sama kamu. Ngomong-ngomong kok penampilan kamu itu jadi bulu kayak gini sih? Jadi gini Galang, setelah kamu pergi merantau, orang tuaku itu terlilit banyak hutang. Jadinya semua warisanku harus dijual buat bayar hutang. Dan akhirnya aku jatuh miskin Galang. Apa? Semua warisan kamu itu udah dijual buat bayar hutang dan sekarang kamu itu miskin? Iya Galang, tapi kok respon kamu sampai segitunya sih? Kita bakal tetap nikah kan Galang? Gila aja kali aku tuh bakal tetap nikahin kamu. Sadar diri dong, mana mungkin aku mau nikahin kamu yang udah miskin begini. Mana semua warisan kamu itu udah dijual lagi. Gak mikir banget sih kamu ini. Makanya kamu tuh harusnya bilangin orang tua kamu supaya gak terlilit banyak hutang. Astagfirullah Galang, kok kamu kayak gini sih? Bukannya kamu bilang pas itu kamu bakalan nerima aku apapun keadaan aku. Ya elah, itu mah cuman omongan doang kali. Mikirlah, mana ada cowok yang bakal nikahin cewek miskin terus gak punya warisan, bikin hidup nambah susah aja. Udah, mending sekarang kita putus aja ya. Tahu gini mah aku itu gak bakal pulang kampung. Mending di kota aja sama pacar baruku. Apa? Pacar baru kamu? Iya, aku juga punya pacar di kota kok. Lebih cantik dan lebih aduhai dibanding sama kamu. Dan asal kamu tahu ya, aku itu mau pacaran sama kamu itu dan bilang bakal nikahin kamu itu karena aku itu pengen ngambil semua harta warisan kamu. Tapi karena kamu itu udah jadi miskin dan semua harta warisan kamu itu dijual, ya mending kita putus aja dan gak usah nikah. Dasar kamu ya, laki-laki brengsek. Aku tuh gak nyangka ya, ternyata kamu tuh sejahat itu. Oke, kalau kamu mau putus, kita putus mulai sekarang. Berani banget ya nampar aku. Dasar wanita miskin gak tahu diri. Oke, ya berarti kita udah resmi putus. Jangan hubungin aku ya, bye.
Astagfirullah, aku gak nyangka banget deh. Ternyata Galang itu sejahat itu. Ternyata benar ya kata ibu. Ternyata benar ya kata ibu. Jangan menilai seseorang itu dari luarnya aja. Untung aja aku mau ngikutin apa saran ibu. Jadi aku bisa tahu Galang itu aslinya seperti apa. Gita pun langsung pulang dengan keadaan sedih dan menceritakan semuanya kepada ibunya. Nah, karena apa ibu bilang? Ternyata si Galang itu benar-benar cuma ngincer warisan kamu kan? Iya bu, semua yang ibu omongin itu bener. Makasih ya bu, udah ngasih saran ke aku buat pura-pura miskin di depan Galang. Aku bersyukur banget deh gak jadi nikah sama dia. Iya nak, sama-sama. Udah toh, jangan sedih lagi. Mending kamu lupain aja laki-laki brengsek itu. Dia itu gak pantas buat kamu. Mending sekarang kita fokus buat bikin usaha jualan sambal varian kita itu nambah sukses. Iya juga ya bu. Ayo bu, kita bikin usaha jualan sambal varian kita nambah sukses dan kita hasilin banyak uang. Nah gitu dong, ibu yakin ya usaha kita itu bakal lebih sukses. Dan kamu dengar ya nak, suatu saat nanti kamu bakal mendapatkan laki-laki yang lebih baik kok. Amin, makasih banget ya bu. Iya nak, sama-sama. Oh iya nak, gimana nanti kalau kita buka cabang yang banyak? Biar nanti usaha sambal varian kita ini semakin dikenal. Iya sebenarnya usaha kita ini emang udah terkenal banget sih. Apalagi kan kita jualan lewat online juga banyak banget penggemarnya. Iya bu, bener banget. Tapi nggak ada salahnya juga sih kita buka cabang yang banyak supaya nanti penjualan kita makin banyak. Usaha penjualan sambal varian milik Gita dan ibunya semakin sukses. Akhirnya mereka terkenal menjadi orang paling kaya raya di daerah itu karena usaha sambal variannya. Beberapa bulan kemudian, Assalamualaikum. Loh, Galang, kamu ngapain kesini? Hah, Gita? Yang ngapain itu kamu? Aku di sini tuh mau ketemu sama owner penjual sambal varian yang terkenal itu. Aku mau ngajakin kerja sama. Oh, jadi kamu mau ngajakin kerja sama aku. Tapi aku nggak mau. Yang mau ngajakin kerja sama kamu itu siapa? Kamu nggak denger apa? Yang mau aku ajakin kerja sama itu owner penjual sambal varian yang terkenal itu, bukan kamu ya? Ya ampun Galang, kamu tuh nggak lihat apa banner sambal varian yang terkenal itu? Padahal kan di dalam banner itu udah tersebar di mana-mana dan ada foto ownernya. Nih aku kasih lihat. Loh, kok yang ada di banner itu kamu sama ibu kamu sih? Ya karena emang itu usaha sambal varian yang terkenal itu adalah usahaku dan ibu aku. Kok bisa? Jadi selama ini kamu itu owner dari sambal varian yang terkenal itu. Kenapa kamu bilang pas itu kamu itu jatuh miskin dan semua warisan kamu itu dijual? Ya elah, itu cuma bohong kali. Sebenarnya pada saat itu tuh ya, aku pengen menguji kesetiaan kamu. Tapi ternyata kamu tuh cowok brengsek yang cuma mau ngambil harta warisan aku doang. Kok kamu gitu sih? Aku minta maaf ya. Pada saat itu semua yang aku omongin ke kamu itu cuma bohong doang kok. Apa? Bohong? Kamu bilang itu bohong. Orang udah jelas-jelas ya kamu itu ngomong yang sebenarnya. Udah, mending sekarang kamu pergi aja dari sini sebelum aku panggil satpam buat ngusir kamu. Jangan gitu dong. Gimana kalau kita itu balikan aja, terus kita nikah? Nggak tahu malu banget sih kamu. Udah, mending kamu pergi aja dari sini. Setelah yang udah kamu lakuin ke aku, dengan pedenya kamu ngajak aku nikah. Ya aku nggak akan mau lah. Gita, maafin aku ya. Kasih aku kesempatan sekali lagi. Sialan. Nyesel banget aku itu udah mutusin Gita. Ternyata dia itu adalah pengusaha yang sukses dan nggak miskin sama sekali. Galang pun menyesal seumur hidupnya karena telah memutuskan Gita.